Tes. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Pemirsa, malam hari ini kami hadirkan dua tim debat yang luar biasa untuk membahas sebuah topik malam hari ini, tentunya dari mahasiswa-mahasiswa hebat asal Sumatera Barat. Yang pertama kami kenalkan terlebih dahulu dari tim debat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Taman Siswa, tim Pro. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Biasa. Tepuk tangan untuk tim Pro. Dari oposisi kami hadirkan pemirsa tim debat UKWP 2 Sospol Universitas Negeri Padang, tim kontra. Assalamualaikum kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Luar biasa. Pemirsa, 7 bulan kurang lebih kita akan menjelang pemilihan umum, pemilihan legislatif juga tentunya pemirsa. Berbagai survei telah dilakukan baik itu terhadap pemilih maupun untuk kepada calon nantinya. Dan dari beberapa survei yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya ada yang mengatakan para pemilih hari ini, yang mana kita tahu dari survei itu pemilih kita di Indonesia hari ini didominasi oleh para pemilih milenial. Dan katanya dari Sumatera Barat ini apolitis atau tidak lagi berminat terhadap politik. Benarkah? Akan kita bahas lengkapnya malam hari ini. Inilah mosi kita malam ini pemirsa tentang pemilih milenial Sumbar apolitis, tanda tanya. Sebelum kita mulai perdebatan, saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh seorang penulis yang luar biasa. Beliau adalah dosen Visipol UNES, pengamat kebijakan publik dan politik, Bapak Rizwanto Baktiar. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam beserta Indonesia dan selamat malam pemirsa TV mana saja berada. Selamat malam Pak Riz, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Gimana mengajar Pak lancar? Alhamdulillah lancar. Walaupun sekarang cuaca lagi tidak begitu mendung. Apa pesan-pesan Pak Riz untuk kedua tim malam hari ini? Ya, saya berharap dua belah tim bisa memaparkan pendapatnya sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Nah,
ada dan bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat kita melakukan tanya jawab. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk analis kita malam hari ini. Saya melihat di studio Padang TV cukup banyak para supporter yang hadir dari tim pro terlebih dahulu Universitas Taman Siswa. Mana suaranya? Baik, dari tim Universitas Negeri Padang. Kontra, mana suaranya? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Baik. Sebelumnya kita akan kenalan terlebih dahulu dari kedua tim malam hari ini. Siapa saja mereka yang akan memperdebatkan mosi malam hari ini. Dimulai dari tim pro, lengkap dengan jargonnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mirin Fatur Oinan, Fakultas Pertanian dari Universitas Taman Siswa. Dan sebelah kanan saya Hanjanita dari Prodi Kewirausahaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taman Siswa Padang. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Peryuda dari Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang, BP 19. salam dan bahagia. Salam. Singkat pada jelas. Tepuk untuk tim Universitas. Selanjutnya dari tim Universitas Negeri Padang. Kenalkan diri kawan-kawan. Berikut dengan jargon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim kontra, perkenalkan saya Agasha Fitri dari UKWP 210 UNP dan samping Saya Andis Kiananda dari UKWP 210 UNP. dan saya Bibi Arfiah dari UKWP 210 UNP. WP 210 Bangkit dan terus bangkit sampai lomba menjadi singa. Jaya mahasiswa. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua tim malam hari ini pemirsa. Baik, sepertinya sudah tidak sabar untuk memulai perdebatan malam hari ini. Saya ingatkan lagi bahwasanya ada rules yang mesti kita ikuti bersama. Akan berjalan dalam 2 segmen perdebatan malam hari ini. Segmen pertama kita dengarkan 3 menit masing-masing seberapa pro dan kontra mereka terhadap mosi malam hari ini. Setelah itu mereka akan kita mulai dengan perdebatan. Tapi ingat, setiap kali ingin berbicara, sematkan interupsi terlebih dahulu. Kalau saya izinkan, baru teman-teman berbicara. Bisa dipahami? Baik, di segmen kedua nanti akan ada juga pertanyaan dan juga tanggapan dari penulis terhadap perdebatan malam hari ini. Lengkap juga dengan pertanyaan yang mesti dijawab oleh kedua tim dan ditutup dengan closing statement nantinya. Inilah mimbar mahasiswa selengkapnya pemirsa malam hari ini. Apakah benar politik, maksud kami para pemilih dari Sumatera Barat apolitis? Tepuk tangan untuk kita semua. Saya silakan kepada tim pro terlebih dahulu 3 menit dengan gagasannya dimulai siap teman-teman berbicara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Wabarakatuh. Selamat malam panelis yang terhormat dan moderator yang memandu jalannya mimbar mahasiswa pada malam hari ini, serta hadirin dan rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan. Adapun mosi perdebatan kita pada malam hari ini, pemilih milenial Sumbar apolitis. Kami dari tim pro menyampaikan pertama, apolitis dalam KBBI merupakan tidak berminat pada politik. Kemudian kita lihat definisi milenial seperti diketahui pada generasi Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980, sekarang yang berusia 40 sampai 55 tahun. Adapun Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai tahun 2012. Mereka sekarang berusia 8 sampai 23 tahun. Kemudian sedangkan milenial yaitu generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996 pada saat ini berusia 24 sampai 39 tahun. Adapun ciri-ciri milenial
mereka sudah menggunakan teknologi pada segala hal, termasuk belajar, belanja, berkomunikasi, hingga pemesan transportasi. Tak hanya itu, ciri-ciri generasi milenial, yaitu mudah berkomunikasi dan terbuka. Pengaruh teknologi membuat mereka lebih mudah berpikir, terbuka, dan dalam berbagai hal. Akan dilanjut rekan berpikir saya. Selanjutnya yaitu politik apatis, di mana politik apatis ini adalah budaya politik suatu masyarakat yang apabila dilihat dari partisipasinya terhadap pemerintah ataupun suatu negara itu sangat rendah. Sifat-sifat dalam budaya politik apatis ini adalah adanya itu tidak kepedulian, masa bodoh ataupun pasif. Salah satu faktornya adalah letak wilayahnya yang sangat terpencil. Akan tetapi, ada pula budaya yang menganggap partisipasi yang dilakukan tidak lagi memberikan manfaat ataupun berguna. Selanjutnya, rekan berpikir yang ketiga. Mohon maaf, waktunya habis. Tepuk tangan untuk tim pro. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk tim kontra 3 menit sejak teman-teman berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan selamat malam kepada Dewan Peneliti yang terhormat, para hadirin dan rekan berpikir kami dari tim pro. Mosi perdebatan kita kali ini adalah pemilih milenial sumber apolitik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan lagi definisi dari mosi kita hari ini yang mana telah gagal didefinisikan dari tim pro. Mosi kita hari ini sudah menekankan kepada beberapa hal. Yang pertama yaitu pemilih. Pemilih adalah mereka yang mempunyai hak pilih, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 43 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, definisi dari milenial. Dikutip dari detik.com yang dipublikasikan pada tanggal 25 Mei 2023. Milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996 dengan rentang usia 27 sampai 42 tahun. Dan apolitis adalah, menurut KBBI, adalah mereka yang tidak berminat kepada politik. Dan dapat kita simpulkan bahwa definisi dari mosi kita hari ini, pemilih milenial apolitis adalah mereka yang mempunyai hak pilih dengan rentang usia 27 sampai 42 tahun yang tidak berminat kepada politik. Oleh karena itu, kami menolak tegas mosi pada hari ini yang menyatakan bahwa pemilih milenial di Sumbar itu adalah apolitis. Mengapa demikian? Karena berdasarkan data dan fakta yang kami temukan dan yang sama-sama kita lihat, generasi milenial di Sumbar itu masih banyak yang berminat kepada politik. Terbukti pada pasca rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2019 yang lalu yang dilaksanakan oleh KPU Sumbar pada tanggal 12 Mei 2019. Diketahui bahwa partisipasi masyarakat Sumbar pada pemilu 2019 adalah sebanyak 75,64% dan ini meningkat sebesar 11,9% jika dibandingkan dengan pemilu 2014 yang hanya sebesar 63,74%. Dan pada pemilu 2019 di Sumbar ini, generasi milenial adalah yang paling banyak mengemukakan hak pilihnya. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti bahwa pemilih milenial di Sumbar bukanlah apolitis. Dan mereka tidak dapat dikatakan apolitis. Kenapa? Karena dilihat dari antusiasme dalam pemilu 2019 lalu, generasi milenial masih banyak mengemukakan suaranya. Maka dari itu, kami menyatakan sekali lagi bahwa kami menolak tegas terhadap mosi yang mengatakan bahwa pemilih milenial Sumbar itu apolitis. Masih ada 20 detik lagi kalau mau dimanfaatkan atau cukup? Baik, tepuk tangan untuk kedua tim malam hari ini. Boleh langsung direspon oleh tim pro, silakan. Siap, terima kasih. Tadi tim kontra bilang pemilih melalui detik.com, ya kan, apolitis, tidak berminat pada politik. Nah, masyarakat Sumbar itu dia memilih bukan memikirkan kenegaraan, bukan memikirkan kedaerahan, tetapi mereka memilih berdasarkan hati nurani karena mereka itu fokus dalam kegiatan, ada yang berjualan, ada yang berkarir, dan di situ mereka, kenapa dibilang apolitis? Kenapa? Mereka fokus dalam karir mereka, berdagang, berkarir,
tidak memikirkan hal politik. Tetapi, ya kan, sesuai dengan hak pilih, mereka menghargai keberadaan negara, pemerintahan untuk memilih calon pemimpin. Tapi bukan berarti mereka memikirkan kenegaraan. Interupsi masuk, silakan tim kontra. Sebenarnya tim pro tidak memahami mosi perdebatan kita pada malam hari ini. Padahal sudah kami jelaskan, yang tanggal 23 Mei tadi itu bukan pengertian dari apolitis, tapi pengertian dari tentang umur usia milenial. Selanjutnya, standar politis atau tidak milenial tidak hanya disebut dari seperti yang saudara bilang tadi, itu ekonomi dan sebagainya. Padahal politik itu cakupannya tidak hanya kepada penguasa dan politik kepentingan, tapi mencakup kesejahteraan rakyat. Jadi ekonomi itu bisa dimaksudkan ke dalam politik. Standar politis atau tidak yang milenial tidak hanya diukur dari jumlah pemilih. Itu sih. Baik. Nah, Interupsi masuk, silakan tim pro. Gini, apolitis itu tidak memikirkan politik, tapi mereka memikirkan jiwa mereka itu ada iron stock, agent of change, dan social control. Kalau mereka diboncengi dengan politik, mereka akan diam dengan iron stocknya dengan melakukan milenial tangguh dan agent perubahan dengan agent of change yang perubahan yang akan dikontrol oleh kepentingan. Maka mereka ya kan fokus dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang menyimpang, karena mereka apolitis, mereka bisa mengontrol pemerintah yang kebijakannya di luar dari konteks yang menyengsarakan rakyat. Sudah sampai. Silakan tim kontra. Tolong saudara sebutkan politis itu seperti apa? Contoh dari manusia politis itu seperti apa? Bisa saudara sebutkan fakta di lapangannya seperti apa? Supaya jelas. Apolitis itu tidak memiliki interupsi. Fakta Siap. di lapangan, bukan Ya. fakta definisi. Interupsi. Interupsi masuk, silakan Ya. tim pro. Apolitis itu tidak memikirkan politik, tapi memikirkan ini hal yang bisa mereka lakukan untuk pengabdian terhadap bangsa dan negara. Jadi kalau memikirkan politik, mereka akan tidak fokus memikirkan apa yang mereka karirkan, kayak berjualan. Mereka memikirkan politik, mereka tidak akan fokus. Akan terjadi ketimpangan yang membuat pemikiran mereka terpecah belah. Kalau orang berkarir, dia akan tidak fokus juga. Kalau misalkan orang lagi meneliti, ya kan dia lagi meneliti misalnya robotik tentang penanaman. Interupsi masuk, silakan Cek. tim kontra. Baik, sebelum dijauh pada pembahasan kita kali ini, kembali kita ingatkan bahwa mosi kita pada kali ini adalah pemilih Sumbar apolitis. Yang mana konteksnya di sini kita bisa melihat adalah kata pertamanya adalah pemilih, yang artinya orang-orang yang melakukan pemilihan umum pada pemilu mendatang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah jelas bahwa pemilih Sumbar sudah banyak, dan selanjutnya saya akan menyampaikan kenapa kami bisa membuktikan milenial Sumbar ini tidak apolitis atau kita bisa sebut politis. Yang pertama adalah masih banyaknya komunitas-komunitas milenial terlibat dalam pemilu mendatang. Pertama, diadakannya kelompok GMC yang kelompok ini adalah salah satunya tidak bergerak di politik. Kelompok ini GMC dengan kepanjangan Terus sih? Ganjar Milenial Center. Di sini juga ada di Sumbar. Selain itu juga ada GMI di Sumbar, yang mana GMI ini telah melakukan sosialisasi pemilu di 2024 dari Solo, Tanah Datar, Damastraya, dan hal ini juga menjadi bukti bahwa milenial Sumbar itu tidak apolitis. Selanjutnya, ada ormas lain yaitu Milenial Minang yang menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ormas ini telah berdiri sejak 2021 dan menyatakan dukungan terhadap bakal calon presiden nantinya. Rami ini Interupsi. lahir berdasarkan diskusi kritis yang dilakukan oleh berbagai elemen kaum milenial Minangkabau. Nah, karena hal inilah kami dapat membuktikan bahwa milenial di Sumbar ini masih peduli terhadap politik ini dan tidak apolitis. Ya, interupsi. Interupsi masuk, silakan tim pro. Terima kasih. Tadi ada dibilang salah satu organisasi komunitas tidak bergerak di politik, tapi mereka mengusung suatu kepemilian umum, gitu kan, pemilihan calon. Jadi, saya setuju pemilih di Sumbar itu milenial adalah apolitis, adalah pemilih yang cerdas. Kenapa? Mereka fokus dalam kegiatannya, tidak memikirkan negara yang nanti akan membuat kebijakan yang merugikan apa yang dia kegiatkan. Kayak misalnya dia berjualan nih, ya kan? Nah, terus ada tentang undang-undang yang menggusur mereka atau pajak yang terlampau tinggi.
Nah, kalau mereka berpolitik, berarti mereka akan mendukung pemerintah. Tapi karena dia memiliki sosial kontrol, dia akan mengontrol pemerintah. Kenapa pajak saya dinaikkan di bidang sektor ekonomi? Iya kan? Nah, kayak gitu. Jadi Sumbar tidak berpolitik, tapi mereka apolitis bukan berarti mereka tidak memiliki jiwa politik tentang dirinya. Tapi dia apolitik itu kan hanya untuk negara. Ya kan? Nah, jadi dia tidak ada memikirkan negara, tapi memikirkan yang menjadi karirnya untuk berjuang mencapai cita-cita. Kalau ada pemilihan pemilu, siap? Baik, terus masuk silakan Tim Pada. Baik, nampaknya saudara dari tim masih keliru dalam memahami kondisi kita hari ini dan masih tidak menyampaikan seberapa pro saudara terhadap mosi kita hari ini, yang mana tidak menyampaikan data-data valid yang menjelaskan bahwa saudara pro terhadap mosi kali ini, yang menekan dan mosi kita hari ini sudah menekankan kepada beberapa hal. Yang pertama yaitu pemilih milenial, Sumbar, dan apolitis. Dan tadi saudara menyebutkan ada Interupsi. Terus masuk silakan. Jadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di situ ya kan diatur ada ini lupa saya bentar. Visi misi dari apa? Jadi pemilihan umum itu dilaksanakan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di situ seseorang yang mencalon menjadi kepemimpinan, mau dia jadi caleg, dia harus meluangkan di spanduknya melalui media visi misinya beserta program kerja yang pernah dia lakukan. Nah, sekarang ini ya kan, kenapa saya bilang apolitis itu cerdas, ya kan? Masyarakat Sumbar dia tidak mau melihat pilihlah saya tanpa ada visi misi yang jelas. Kenapa? Kalau misalkan visi seorang pilihlah saya dengan visi misi, dia mau menjadi calon dan dia punya program kerja ingin maju ke langkah selanjutnya, dipastikan pemilih Sumbar emang meningkat, emang meningkat. Jadi mereka terfokus dengan jiwa mereka yang berkarir. Baik, terus masuk silakan Tim Kontra. baik, terima kasih moderator. Kita berdebat tidak hanya pandai menyampaikan argumen, tetapi juga harus pandai dalam menyampaikan berdasarkan fakta dan data yang ada. Dan yang sama-sama kita lihat, faktanya adalah generasi milenial di Sumbar itu masih berminat kepada politik. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang apolitis, karena setiap manusia terlibat dalam setiap kegiatan politik. Karena pada era sekarang ini, hampir sesuatunya berkaitan pada politik. Siap, interupsi. Saya setuju. Pemilih Sumbar itu adalah politis. Kenapa? Dia fokus dengan kegiatannya. Dia itu tidak bisa. Jadi kalau dia itu tidak bisa karena ya politis itu terjadi supaya tidak terjadi mempolitikkan dan mempolitisasi. Nah, itu. Masuk silakan. Baik, Dewan Peneliti yang saya hormati, sepertinya teman-teman dari tim Pro tadi dengan jelas menyatakan bahwa mereka setuju bahwa milenial Sumbar ini adalah politis. Nah, di sini juga saya menambahkan jika teman-teman dari tim Pro mengatakan bahwa pemilih milenial Sumbar ini cerdas tapi tidak peduli terhadap politik kenegaraan. Nah, di sini saya dapat menunjukkan buktinya bahwa salah satunya pada tayangan YouTube pada TV ini, saudara-saudara bisa lihat pada tanggal 9 Juli 2023 yang lalu, ada debat panas terkait siapa calon capres pilihan dari milenial Sumbar. Dan kawan-kawan tim dapat memastikan sendiri di channel YouTube ini. Pada tayangan ini membahas terkait siapa capres 2024 pilihan milenial Sumbar, yang mana milenial Sumbar pada saat ini terbagi dari berbagai golongan untuk memilih calon-calon presidennya. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa pemilih milenial Sumbar masih berminat pada politik, karena generasi milenial pada saat ini masih mempertimbangkan hak pilihnya dan untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Dan hal ini sudah menjelaskan bahwa pemilih milenial Sumbar ini peka terhadap politik saat ini. Ya, pemilih Sumbar minat terhadap politik, tapi politik itu arti politik di KBBI itu mengatur ilmu dengan pemerintahan. Nah, makanya Sumbar apolitis. Dia tidak memikirkan pemerintahan, dia memikirkan apa yang menjadi iron stock-nya, agent of change-nya, dan social control-nya. Kalau agent of change dan social control diboncengi dengan pemikiran pemerintah yang di KBBI adalah ilmu pengetahuan tentang kenegaraan, akhirnya tidak akan lagi jiwa milenial yang mengontrol pemerintah. Interupsi masuk silakan Tim Kontra. Wah, ini indah kicauan dari
aspirasi dari tim Pro. Padahal mosi perdebatan kita pada kali ini adalah pemilih milenial sumbar apolitis. Dan saya mempunyai data dari total penduduk Sumatera Barat 5.649.000 jiwa berdasarkan jumlah Dewan DPT 2024, sumpah yang berjumlah 4.088.606 jiwa dibagi jumlah milenial sumbar, yaitu 1.301.272 orang. Terdapat sebanyak 31% total partisipasi milenial di pemilu 2024 nanti. Terus sih. Ini dicapai. Ini berarti milenial sumbar masih peduli dan mau berkontribusi pada politik di negara kita tercinta ini. Jadi kami mengajak tim Pro untuk sama-sama mendukung kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Interupsi masuk. Mengajak kami mendukung pihak kontra. Mohon maaf, kami tidak bisa mendukung pihak kontra. Data pemilu 2019 itu adalah yang punya datanya adalah masyarakat Sumatera Barat adalah 3.882 sekian. Yang menggunakan hak pilih adalah 2.936 sekian. 25% itu tidak memilih. Jadi dari mana saudara mendapatkan 5 juta penduduk Indonesia yang sekian dan yang memilih adalah Sumatera Barat yang sekian dan 4 juta sekian hak pilih Sumatera Barat? Sepertinya ada kesalahan mendengar dari tim Pro ya. Padahal yang saya sebutkan dari total penduduk Sumbar 5.649.000 jiwa dan jumlah DPT 2024 bukan 2019. Tolong 2024. diingat lagi. 4.088.606 jiwa dibagi jumlah milenial Sumbar yang kami cari di internet 1.301.272 jiwa, maka terdapat 31% jumlah milenial Sumbar yang akan ikut pemilu di 2024 nanti. Jadi marilah Interupsi. bersama kami mendukung mosi pemilih Internet. Sumbar itu politis bukan apolitis. Interupsi masuk, silakan tim Pro. Ini yang saya dapat adalah data 2019 dari KPU, ya kan? Tentu kalau kita membahas tentang pemilih, berarti kita membahas pemilih yang 2000 yang lalu, 2014 yang lalu, iya kan? 2014 2019. 19, ya kan? Nah, itu jangan yang 2024 yang sekarang dari internet itu survei yang mana yang saudara bisa jelaskan. Terima kasih. Sepertinya tadi saya tidak mendengar fakta dan juga data yang telah disampaikan oleh teman-teman dari tim Pro. Dan juga menjawab dari pertanyaan dari teman-teman tim Pro tadi yang mengatakan bahwa kami mengambil data dari tahun 2019 yang disampaikan oleh KPU. Di sini tentunya salah karena teman saya tadi juga menyebutkan bahwa data ini adalah data DPT dari KPU untuk pemilu 2024 mendatang yang baru saja dikeluarkan oleh pada tanggal 13 Juli 2023 kemarin oleh KPU itu sendiri dan dengan jumlah 4.088.606 jiwa. Hal ini adalah jumlah dari ini terdapat 1.301.000 jiwa 202 yang merupakan adalah generasi milenial. Hal ini merupakan sebanyak 30% dan hal ini merupakan generasi terbesar dalam pemilu mendatang. Hal ini membuktikan bahwa milenial Sumbar masih politis dan tidak apolitis. Interupsi. Masuk. Saya mau dengar Pihak kontra tadi membilang, ya kan, pemilih 2000 sesuai data KPU 13 Juni itu 5.460, sedang itu yang akan memilih. Kenapa bisa 4.800 sekian memiliki hak pilih, sedangkan belum ada pemilihan terjadi saat ini? Tolong di interupsi masuk, silakan. Baik, mohon maaf saudara. Nampaknya saudara saja keliru terhadap argumen yang saudara sendiri berikan. Lalu bagaimana cara saudara meyakinkan kami di sini agar pro terhadap mosi kita hari ini? Dan satu lagi, data pastinya adalah sejumlah elemen generasi muda Sumbar yang tergabung dalam aliansi Rang Milenial Minang atau RAMI menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal capres Presiden RI dalam pemilu 2024. Deklarator relawan milenial Minang ini mengatakan dukungan terhadap Anies lahir berdasarkan diskusi kritis yang dilakukan berbagai elemen kaum milenial di Minang atau terhadap capres 2024. Bisa langsung direspon bicara 1 dan 2 dari tim Pro? Oke, baik. Saya sedikit menjelaskan bahwa kenapa ini kita pro dengan apolitik, bahwasanya Ariel S menyatakan bahwa menurutnya karena tidak
selanjutnya kaum generasi milenial selalu dalam berpolitik. Kemudian dengan memperhatikan hak-hak yang mencapai angka 60%. Kemudian pengaruh lain dari terjadi apatis antara kaum milenial dengan karena saat ini hanya menempatkan posisi sebagai produk kelompok milenial. Artinya dapat kita lihat bahwasanya dikutip dalam pembicaraan bahwasanya masih ada kaum milenial yang belum masuk dalam sebagian besar dalam politik. Artinya masih ada kita temukan sebagian sekitar 40% apolitik masih ada. Baik. Oke. Baik, di sini saya akan menambahkan fakta bahwa milenial sumber itu masih politis. Menurut haluan.com, diposting pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 8.25 waktu Indonesia Barat, Sumbar memiliki pemimpin usia muda di bawah 40 tahun terbanyak di Indonesia periode 2021 sampai 2024. Beberapa di antaranya adalah Bapak Wagub Sumbar kita yaitu Audi Joinaldi yang lahir pada tahun 1983. Selanjutnya ada Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar yang lahir pada 1946. Kemudian ada Wakil Wali Kota Pesel Rudi Haryansyah yang lahir pada 1982. Kemudian ada Wakil Bupati Wali 50 Kota Rizky Kurniawan Nakasri yang lahir 1987. Jadi kami tetap dengan tegas, mantap dan tegas menolak mosi perdebatan pada kali ini bahwa pemilih milenial Sumbar itu apolitis. Baik, silakan langsung direspon teman-teman tim pro. Boleh kemukakan data-data pemilih Sumbar yang apolitis tadi. Boleh saya menambahkan? Baik. Di sini kita bicara politis atau apolitisnya, yang berarti ada atau tidaknya pemilih milenial Sumbar ini peduli terhadap politik. Nah, dari beberapa argumen yang teman-teman saya sampaikan tadi, kami dapat membuktikan bahwa milenial Sumbar ini masih politis atau peduli terhadap politik di Sumbar ini, sedangkan teman-teman dari tim pro tidak menyampaikan satupun bukti atau fakta yang disebutkan untuk membuktikan bahwa milenial Sumbar ini apolitis. Nah, di sini juga ada banyak bukti-bukti yang teman saya sampaikan, salah satunya adalah pemimpin-pemimpin di daerah dan juga semakin banyaknya milenial yang bergabung atau menjadi bagian dari politik. Interupsi masuk, silakan tim pro. Politik itu di KBBI adalah bersifat politik, bersangkutan dengan politik. Sekarang milenial mana apakah yang banyak milenial itu bersangkutan dengan politik atau tidak bersangkutan dengan politik? Itu menjadi suatu yang tim kontra coba bisa disampaikan. Baik, interupsi masuk, silakan tim kontra. Sepertinya mosi perdebatan kita kali ini itu pemimpin milenial Sumbar apolitis dan kami dari tim kontra sudah berkali-kali menjelaskan data, fakta dan semuanya terjadi di lapangan bahwa pemilih milenial Sumbar itu masih politis. Seperti tadi ada interupsi. Pemimpin yang ada di Sumbar milenial. Selanjutnya ada ormas-ormas seperti LAMI, GMI dan MNC. Jadi kami mengajak tim pro untuk mendukung kami di mosi perdebatan kali ini bahwa pemimpin Sumbar itu tidak apolitis. Interupsi masuk. Kami nak mau diajak karena apa? Politik itu artinya di KBBI ilmu pengetahuan sistem pemerintahan, kedua kebijakan dan sifat mengenai pemerintahan. Kalau semua milenial masuk dalam pemerintahan, siapa yang menjadi rakyatnya? Kalau rakyat juga di bidang pemerintahan, memikirkan pemerintahan, tidak akan ada kita yang kayak lagi berkuliah, mencapai cita-cita. Karena fokus memikirkan pemerintahan politik. Baik, interupsi masuk. Boleh jelaskan oleh tim kontra kenapa kita harus berpolitik? Sebenarnya di dalam kehidupan sebagai warga negara yang berdemokrasi, kita itu diwajibkan untuk berpolitik. Berpolitik itu bukan seginya dari seperti yang saudara bilang tadi, berpolitik itu luas maknanya, bukan. Jadi kita sebagai warga negara itu harus melek terhadap politik, bukan seperti yang saudara sampaikan tadi. Tidak ada generasi milenial yang akan menjadi rakyat. Padahal sebagai rakyat kita harus melek sebagai terhadap politik supaya kita bisa memilih pemimpin yang nantinya bakal memimpin kita 5-4 tahun ke depan. Ya, interupsi. Interupsi masuk, silakan. Nah, kenapa apolitis? Ya kan? Yang bidang politik dia fokus dengan bidang politiknya. Yang orang yang memiliki karir jenjang karir, ya kan? Dia akan memilih orang yang berpolitik yang punya track record. Kalau tidak ada track record, dipastikan
pemilih Sumbar tidak akan mau memilih orang tersebut. Mesti Interupsi masuk ke sana. sebenarnya tim pro ini berselisih deh tadi saya lihat. Makasih. Padahal mosi pendekatan kita pada hari itu pemilih milihnya Sumbar apolitis. Kenapa tim pro membahas tentang rakyat tentang ini? Fokus saja ke pemilihnya. Pahami mosi kita pada perdebatan kali ini. Jadi sampai Interupsi. Nah, perlu kita pahami, politisi bersifat politik. Kedua, bersangkutan dengan politik. Politisi itu orang bergerak di bidang politik, ahli politik. Jadi, saudara tim kontra mau milenial itu tergabung di politisi dan politik tersebut. Sedangkan bagaimana kita milenial menjadi agent of change sebagai kontrol orang politis yang bergerak di kekuasaan tersebut? seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa kita sebagai rakyat itu harus melek terhadap politik, bukan harus turun dan terjun langsung ke politik gitu. Kita harus melek saja terhadap politik supaya dapat melihat bakal calon pemimpin kita itu seperti apa gitu. Karena pemimpin itu yang akan menentukan rakyat kita itu kemana nantinya, bukan terjun ke politik itu langsung. Jadi marilah tim pro bersama-sama dengan kami mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini. Interupsi, kami tidak mau mendukung. Atau tidak, masih setuju atau tidak? Tidak setuju. Boleh dikemukakan data Ya. di Sumatera Barat saja. Gimana? Data-data di Sumatera Barat bahwasanya pemilih dari milenial Sumbar itu apolitis. Ya, pemilih milenial Sumbar di Sumatera Barat apolitis. Kenapa? Dia memikirkan banyak ini, memikirkan karir. Dia melakukan penelitian, melakukan berjualan. Nah, ada memikirkan politik. Interupsi masuk, cukup silakan tim kontra. Baik. Saudara dari tim pro nampaknya masih tidak bisa meyakinkan kita semua seberapa pro kalian terhadap mosi hari ini. Seperti pembicara 1 dan 2 dari tadi saja tidak dapat menyampaikan argumennya. Dan kami tetap mengatakan bahwa kami kontra terhadap mosi pada kali ini karena berdasarkan faktanya sebagai contoh kecilnya saja, dibawanya pembahasan politik oleh generasi milenial ketika mereka berkumpul seperti istilah kitanya nongki-nongki. Dan dimasukkannya pembahasan politik itu adalah salah satu contoh dan bukti bahwa milenial di Sumbar ini adalah apolitis. Dan satu lagi, nampaknya saudara Apolitis kan? Politis kan? apolitis. Dan satu lagi, nampaknya saudara masih keliru terhadap mosi kita hari ini. Milenial. Milenial adalah mereka dengan rentang usia 27 sampai 42 tahun, bukan mereka yang berpolitik atau cuma masyarakat, tapi seluruh dari rentang usia 27 sampai 42 tahun. Sampai. Silakan langsung Ya. dari pembicara 1 dan 2. Interupsi. Jadi, apolitis itu masyarakat milenial ya kan itu memanfaatkan itu berdasarkan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Itu yang dimanfaatkan sama orang-orang yang milenial. Jadi dia nggak ikut dengan kegiatan perpolitikan, tapi dia memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh negara. Dia akan dilihatkan pencalonan visi misinya, ya kan, mencalonkan si A, ya kan, ya udah dia akan datang secara simpatik mencoblos. Cuman dia nggak ada mengotak-ngatik berpikiran politik. Tapi di saat yang duduk di sana, ya kan, kalau dia di otak-atik, dia tidak akan ada jiwa agent of change-nya, tidak akan ada social control-nya. Tim pro ini apolitis gitu ya. Pemilih Sumbar adalah apolitis. Apolitis Oke. adalah pemilih yang cerdas. Kenapa? Dia Data-datanya boleh disematkan juga media-medianya dari mana bahan-bahannya teman-teman ya. Silakan langsung dari Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Dewan pada sesi kita hormati tadi, bahwasanya perdebatan kali ini harus didasari dengan fakta dan juga data yang ada di lapangan. Sementara seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa saudara-saudara di tim pro tidak dapat mengemukakan apa itu data-datanya dan juga fakta-fakta di lapangan. Dan sedangkan kami menyatakan terdapat banyak sekali fakta yang kami sampaikan dari tadi. Ada juga mulai dari milenial yang tergabung dalam politik itu, ada partisipasi masyarakatnya, ada diskusi-diskusi yang diadakan oleh para milenial itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa milenial Sumbar itu politis dan tidak apolitis. Di sini kita membahas ada atau tidaknya, dan sesuai dengan data yang kami sampaikan ini sudah ada. Tetapi teman-teman saudara di tim pro tidak dapat menyatakan faktanya, berarti itu tidak ada. Hanya logika-logika yang teman-teman sampaikan dari tadi. Terima kasih. Bisa direspon langsung silakan. Pembicara 2, silakan. Mungkin punya data-data kuat tentang pemilih milenial Sumbar adalah apolitis. Baik, pemilihan milenial Sumbar politis itu menurun. Ini dilihat dari keluarnya hasil survei yang dilakukan oleh jurusan Sosiologi FIS UMP Padang, yang mana mendapati keadaan pendidikan literasi politik untuk memilih milenial di
di Sumatera Barat masih rendah, merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat Sumatera Barat. Hal ini terbukti dengan temuan bahwa memilih milenial hanya memahami suatu keadaan terhadap definisi dan aktivitas politik saja, tetapi tidak dengan memahami substansi terkait hakikat pemilu yang sebenarnya. Sampai. Silakan. Di sini teman-teman tim pro sepertinya tidak menggunakan literasinya dengan baik dan tidak membaca hingga akhir tentunya. Di sini dalam penelitian yang saudara-saudara sampaikan tadi bahwasanya dijelaskan oleh ada kutipan bahwa tingkat responden rata-rata tamatan SMA atau sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi menambah mirisnya literasi politik masih rendah padahal respondennya memiliki pendidikan tinggi. Begitu kan yang saudara sampaikan tadi. Hal ini disampaikan oleh Hifner yang merupakan salah satu anggota Bawaslu di Sumatera Barat. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa penelitian itu tidak konkret untuk milenial saja. Seperti yang teman-teman saya sampaikan tadi bahwa milenial adalah orang-orang yang berusia 27 tahun sampai 42 tahun. Dan di sini yang termasuk untuk di respondennya adalah tamatan SMA yang mana itu belum cukup. Sama-sama kita ketahui belum cukup dengan umur 27 tahun. Yang artinya mereka adalah Gen Z dan bukan milenial. Nah, di sini juga mereka tidak bisa menyebutkan datanya dengan jelas berapa banyak Gen Z-nya dan berapa banyak milenialnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini belum valid atau belum konkret. Sampai. Kenapa saya setuju? Terus sih? Kenapa saya setuju pemilih sumber adalah apolitis? Kenapa? Pemilih sumber itu jika tidak apolitis, mereka akan dipolitisasi dan dipolitikan, dan itu akan terjadi di politikan itu akan terjadi tanpa gimana ya? Baik, saya tidak langsung berarti tim pro setuju dong dengan tim kontra bahwa pemilih milenial sumber itu politis dan tidak politis. Tadi tim pro mengatakan tidak dipolitisir, itu berarti sudah tidak langsung milenial sumber itu harus melek politik dan paham terhadap politik. Tadi saya bilang kalau seandainya masyarakat Sumbar ini berpolitik, berarti mereka itu akan terjadi mempolitisasi. Makanya saya setuju apolitis, bukan di politik. Masyarakat Sumbar itu adalah milenialnya adalah apolitis. Jadi mereka tidak bisa dipolitisasi dan dipolitikan. Gitu. Jadi mereka fokus dengan kegiatannya. Jika ada pemilu, ya udah mereka coblos, tapi berdasarkan langsung umum, bebas, rahasia dan adil yang sesuai dengan kalau misalkan pencalonannya ada materi yang diberikan, apa program kerjanya, visi misinya yang tertayang. Berarti pemilih cerdas adalah tanpa ngomong janji-janji, mereka memilih secara track record. Dia telah berbuat A, ya kan? Dia mau mencalon berbuat A, ya udah. Kalau dia memilih track record, ya udah dipilih. Habis itu dia fokus balik ke kegiatannya. Siap, terima kasih. Tolong tim pro sampaikan data-data yang tim pro sebutkan tadi. Dan jika tidak ada, maka kami mengajak tim pro untuk mengajak lagi bahwa pemilih milenial sumber itu tidak politis dan politis. Siap, terima kasih interupsi. Kami tidak mau diajak, kami tetap kekeh pada mosi pemilih Sumbar adalah apolitis. Kenapa? Tidak ada tekanan terhadap milenial. Mendapatkan boleh sampaikan medianya dari mana? Dari media online, media cetak, atau televisi? Nah, sekarang gini, kita contohkan apolitis. Coba buka kpu.com. Adakah nama saudara di sana sebagai relawan partai politik? Saya mengajak. Baik, jika Bapak tadi mengatakan Bapak aja. Teman-teman tim pro mengatakan tidak adanya nama saya dalam data milenial KPU tadi. Itu saya tidak ada karena saya adalah generasi Z atau generasi yang lahir pada di atas tahun 1996. Oleh karena itu saya tidak ada data milenialnya. Saya adalah generasi Z dan kita di sini membahas generasi milenial. Sebutkan saja fakta dan datanya tentang kenapa saudara-saudara dari tim pro. Oleh karena itulah teman-teman saya tadi mengajak untuk menyetujui bahwa masyarakat Sumbar ini tidak apolitis. Karena teman-teman dari tim pro tidak dapat menyebutkan data dan fakta secara jelas. Sampai. Ini interupsi. Mohon maaf tim pro, kita Ya. berdebat. Ya. Jangan kasih opini, kasih fakta dan data yang jelas-jelas sangat. Jangan kasih opini saja dari tadi. Sampai. Siap, interupsi. Ini, saya kasih perbedaan. Kalau milenial itu berpolitik, berarti mereka terdaftar di relawan partai dan pengurus partai, ya kan? Nah, dia apolitis, dia tidak terdaftar,
berapa persen akan banyak milenial Sumbar itu tidak tergabung di partisipan partai. Makanya masyarakat Sumbar politis. Tapi kalau misal dia berpolitik, mereka tergabung menjadi relawan partai. 9 partai yang sekarang sampai tingkat kelurahan. Kalau mereka berpolitik, satu kelurahan itu bisa menjadi relawan partai politik. Tapi kenyataannya kan tidak. Mereka apolitis. Gitu. Yang ngurus pemerintahan ya udah kader-kader politik. Yang kami, ya kan, yang apolitis itu emang fokus dengan kegiatan. Bukan berarti kita tidak ngeh dengan pemilihan. Baik, sekali lagi kami meminta agar saudara dari tim Pro dapat menyampaikan berdasarkan fakta dan datanya. Mana datanya, saudara? Dan tadi, milenial ini saya tekankan sekali lagi adalah mereka dengan rentang usia 27 sampai 42 tahun. Dan mereka yang masuk ke dalam partai politik dengan rentang usia tersebut itu sudah membuktikan bahwa mereka adalah politik atau berminat kepada politik. Maka dari itu kami tetap kontra terhadap mosi hari ini. Dan satu lagi, bukti bahwa milenial di Sumbar itu masih berminat kepada politik. Seperti yang rekan-rekan saya tadi jelaskan, adanya komunitas milenial yang bergabung dalam sejumlah elemen untuk menyampaikan dukungan terhadap bakal calon presiden 2024 mendatang. Dan itu adalah salah satu data konkret bahwa generasi milenial di Sumbar itu bukanlah apolitis dan mereka peka terhadap apolitis. Interupsi. Peka terhadap politik. Terus masuk, silakan. Seandainya banyak Sumbar adalah berpolitik, iya kan, tidak apolitis, berarti kalau ada ketimpangan yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah, apakah orang yang berpolitik itu ingin menyampaikan suara rakyatnya? Makanya saya bilang, makanya Sumbar itu apolitis, ketimpangan yang terjadi oleh pemerintah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, mereka memanfaatkan undang-undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Itu tanpa ada diboncengin dengan hati nurani mereka sendiri. Baik. Terus masuk, silakan tim Pro. Salam bro. Dari tadi kami melihat di berita bertele-tele. Telah sampaikan data dan fakta. Sudah kami minta dari tadi data dan faktanya mana gitu. Tapi Tim Pro hanya menyampaikan sentimen-sentimen saja dan opini-opini saja. Maka dari itu kami mengajak mendukung ini Tim Pro untuk setuju dengan. Dan diajak sampai 10 kali gue diajak. Peduli terhadap politik dan tidak apolitis. Sampai. Baik, inilah perdebatan kita malam hari ini. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Sekarang belajar apa lah? Bener ya. Hmm?